tak cakap dari mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda melalui YouTube channel ini. Kali ini saya mau menceritakan sebuah kejadian yang saya alami langsung kemarin. Baru aja kemarin kejadiannya. Jadi gini ceritanya. Ada seorang wanita yang namanya di sini tidak bisa saya sebutkan siapa. Kita panggil aja si Mbak ya. Jadi si Mbak ini asal Sumeneb, Madura, dan dia mau terbang ke Surabaya, mau pulang gitu, mau pulang cuti melalui Bandara Kelai 2. Dilihat dari cara bicaranya, dari bahasa yang digunakan, dari segala ketidaktahuannya, ketika saya tanya, saya bisa simpulkan bahwa si Mbak ini orang yang memang tidak banyak mengerti tentang peraturan ini dan itu. Dan itu biasa, ada banyak yang seperti Mbak ini. Nah, dia mengaku dia punya permit yang masih hidup sampai Agustus 2023. Ya, di situ saya tidak banyak bertanya. Lalu saya bantu check-in kan pesawatnya dengan bagasi yang banyak sejumlah 40 kilo ditambah dengan satu buah bagasi yang besar, dan itu pun saya bantu juga check-in kan ke tempat oversize baggage. Intinya saya uruskan lah secara ikhlas si Mbak ini sampai dia mendapatkan boarding pass-nya. Dan si Mbak ini nih nempel terus ke saya kayak orang takut ditinggal gitu loh. Padahal kan saya nggak ikut terbang ya, tapi saya maklumi aja hal itu. Namanya aja orang nggak tahu kan, jadi saya biarkan aja dia ada di dekat saya. Dari awal pertemuan saya dengan Mbak ini, semuanya terlihat biasa-biasa saja. Dia tidak banyak bicara, dia banyak diamnya, dan terlihat kebingungan lah di raut wajahnya itu. Cuma ya saya juga nggak tanya-tanya banyak ya. Setiap orang kan punya masalahnya masing-masing. Siapa tahu si Mbak ini memang lagi pusing gitu kan, kepalanya lagi ruwet gitu dengan masalahnya. Dan si Mbak ini datangnya berdua dengan kakak perempuannya yang ikut mengantarkan dia ke bandara. Dan saking takutnya dia ketinggalan pesawat, si Mbak dan kakaknya itu sudah menginap satu malam di bandara itu. Dan mereka katanya tiduran di lantai bandara, terus juga tidurnya tuh pakai kain yang dibawa dari rumah. Padahal kan pesawatnya itu sore ya, jadi jalan pagi dari rumah pun pasti nggak akan ketinggalan pesawat. Tapi ya namanya orang takut ketinggalan, ya sudah, saya pun nggak banyak menanggapi. Lalu setelah check-in, dia sudah dapat boarding pass, kemudian dia masuk ke pintu perlepasan antara bangsa. Pemeriksaan pertama pun sudah dilakukan oleh petugas AirAsia untuk nimbang berat tas yang dibawa naik ke kabin. Dan di sini Mbak ini banyak loh bawa tasnya tuh kecil-kecil, perintilan gitu yang nggak dijadiin satu aja. Saya ngeliatnya juga agak-agak ribet sih, kenapa nggak dijadikan satu gitu kan, jadi supaya rapih gitu. Tapi ya udahlah, di situ juga saya nggak komen, cuman ngebatin aja sih. Dan ini nih saya masih nunggu ini di batas garis untuk mengantar itu kan sama si kakak perempuannya. Oke, sudah di situ dia berjalan lagi ke depan untuk pemeriksaan yang kedua oleh petugas bandara. Di sini kan fungsinya hanya untuk mencocokkan antara boarding pass dengan paspornya. Ketika dicocokkan sudah benar, ya sudah, dia pun masuk. Dan di sini pun dia lepas karena paspornya memang masih berlaku sampai dengan tahun 2027. Dan karena sudah mulai masuk ke bagian counter immigration, saya dan saudara perempuannya itu pun pergi dari pintu perlepasan antara bangsa itu. Kita mau jalan keluar lah. Nah, sambil saya dan saudaranya itu berjalan keluar, baru saya tanya nih sama kakaknya. Saya manggil kakaknya itu ibu gitu ya. Terakhir terbang pulang itu kapan? Kok nggak tahu caranya terbang? Kok nggak tahu caranya check-in? Nah, lalu saudaranya itu menjawab, yang mana jawabannya itu benar-benar tidak saya sangka-sangka. Yaitu kakak perempuannya itu bilang gini, si Mbak yang tadi itu terakhir pulang bulan Maret Kak, ikut pemutihan. Mendengar jawaban itu ya saya langsung kaget dong. Dan saya spontan jawab, loh, kok bisa masuk Malaysia kalau kemarin ikut pemutihan? Ikut pulang pemutihan yang bayar compound 500 ringgit itu blacklistnya seumur hidup loh Bu. Dan sudah tidak ada harapan lagi bisa masuk ke Malaysia. Dari situ saya langsung bilang nih sama si ibu itu juga, aduh ibu, ini kayaknya adiknya pasti ketangkep deh di dalam immigration itu. Karena dia itu masuknya pasti secara ilegal ikut tekong, dan permitnya juga pasti permit palsu. Dan saya langsung tembak aja nih ke si ibu, kemarin pasti masuknya lewat Johor ya, ikut agent ya, ikut tekong ya. Dan dia jawab iya. Nah, dari situlah saya sudah bisa memastikan bahwa Mbak yang tadi akan ketangkap di counter immigration. Dan benar aja, Anda tahu kejadian berikutnya, si Mbak yang tadi benar-benar ditangkap di tempat, ditangkap oleh petugas immigration Kelai 2. Karena dengar saya jawab begitu, si ibu ini nih langsung nelpon dengan adiknya di dalam itu. Dan benar aja, handphonenya sudah nggak aktif lagi, sudah mati. Saya langsung bilang,
pasti HP-nya juga sudah disita imigresen, Bu, dan sudah tidak bisa dipegang lagi sama saudaranya ibu karena kesalahan saudaranya ibu itu sudah berlipat-lipat. Si ibu ini masih nggak percaya kalau adiknya itu ketangkap. Lalu dia menghubungi seseorang yang katanya adalah anaknya, dan si ibu ini nih di telepon itu, ketika nelpon yang katanya anaknya itu tuh teriak-teriak, suaranya kenceng banget sampai orang-orang di sekitar bandara itu pada ngeliatin gini nih. Saya juga agak-agak malu sih ya dia diliatin gitu, tapi untungnya kan pakai masker ya, jadi kan mukanya nggak terlalu kelihatan lah. Dan di telepon itu si ibu tuh teriak-teriak pakai bahasa Madura yang saya nggak ngerti maksudnya apa. Yang saya bisa tangkap tuh ya dari kata-katanya itu cuman ngomong permit palsu, ditangkap imigresen di bandara, terus dia ngomong lagi tekong gitu. Yang lainnya tuh kata-kata yang lain saya udah nggak paham deh itu ngomong apa. Pokoknya kacau banget lah keadaan si ibu itu. Terus saya ajak ibunya duduk, saya tenangkan dia, saya ambilkan air dia bawa air nih, air di botol gitu dengan di troli. Saya ambilkan air dia, saya suruh duduk dulu, Bu, minum dulu, tenangin diri dulu, istighfar dulu. Dari situ dia mulai astagfirullah. Dia benar-benar nggak percaya kalau adiknya itu ditangkap. Karena katanya, kenapa boleh masuk ke pesawat? Saya bilang, itu belum masuk ke pesawat, Bu, itu baru check-in. Yang check-in itu kan adalah petugas maskapai AirAsia. Nggak ada hubungannya dengan peraturan negara. Mereka nggak tahu itu copnya asli, copnya palsu, permitnya asli, permitnya palsu, paspor asli, paspor palsu. Mereka nggak tahu. Mereka hanya bertugas ngelihat paspornya masih berlaku, ada boarding pass, ada tiket, sudah. Sampai situ aja. Terus dia ngeyel lagi nih si ibu. Tapi yang ada orang imigresen pakai seragam itu kok dia boleh masuk? Itu pun nggak ada mesinnya, Bu, untuk ngecek. Karena mereka juga hanya mencocokkan data di paspor sama boarding pass. Namanya sama. Ya boleh masuk. Tapi ketika sudah ada di counter imigresen, sudah dicop jarinya nih, jempolnya 2, mukanya juga sudah masuk kamera di situ, Bu. Baru ketahuan kalau adiknya ibu itu masih blacklist. Setelah saya terangkan gitu, dia masih agak-agak nggak percaya sih. Masih mulai mencerna lah gitu. Cuman setelah itu saya sempat ngomong nih sama anaknya yang ditelepon itu, ya saya jelaskan kayak tadi itu bahwa dia ini bla 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 lalalala. Anaknya ini pun nggak percaya gitu. Jadi ya saya juga sudah nggak bisa menjelaskan. Saya bilang kalau memang nggak percaya datang aja ke bandara dan tanya dengan petugas bandara. Terus saya telepon nih dengan orang saya yang tadi barengan masuknya dengan si Mbak. Kan saya bilang nanti tolong dibarengin ya karena si Mbak ini kayaknya nggak tahu nih kondisi di dalam, takutnya kesasar gitu. Tolong dibarengin gitu. Terus orang saya bilang iya Kak gitu. Nah terus saya telepon nih dengan orang saya yang di dalam. Terus saya loudspeaker nih supaya si ibu itu tadi dengar gimana kronologi penangkapan adiknya. Pak, kejadiannya gimana? Terus si bapak itu cerita kalau tadi mereka itu barengan antri di depan counter immigration, si bapak di depan, si adiknya di belakang. Setelah si bapak lepas dicop oleh petugas immigration karena memang beliau nggak ada masalah ya lolos-lolos aja. Tapi ketika giliran si Mbak itu di depan petugas immigration, tiba-tiba petugas immigrationnya bilang gini, siapa yang suruh awak datang sini? Si Mbak katanya kebingungan. Terus si Mbak itu dikawal dan dibawa ke sebuah ruangan. Lalu ya si bapak cepat-cepat pergi masuk ke gate pesawat karena nggak mau terlibat dan takut malah disangka komplotannya. Setelah itu ya si bapak udah nggak tahu apa-apa lagi, cuma sampai situ aja. Si ibu yang kakaknya itu tadi mendengar cerita ini pun ya langsung histeris lagi lah karena nggak rela adiknya ditangkap. Karena yang ada di pikiran mereka selama ini adalah si Mbak itu masuk secara resmi dan sampai di Malaysia katanya akan langsung dapat permit. Ternyata itu semua hanyalah tipu daya dari Tekong. Saya sempat nanya, coba Bu saya lihat permit adiknya mana gitu, ada nggak di handphone? Si ibu ini pun nggak bisa kasih lihat. Karena apa? Karena HP yang dia bawa itu bukan smartphone yang kayak kita pakai, itu bukan. Tapi tahu nggak, handphone Nokia Polyphonic yang kecil itu, yang masih ada tombolnya, ada keypadnya. Ingat kan yang handphone kita zaman dulu, yang cuman bisa untuk telepon sama untuk SMS aja, kemudian juga ringtone-nya masih gitu lah pokoknya. Ya itu nggak bisa menunjukkan permitnya ke saya. Jadi ya memang si ibu ini pun nggak ngerti internetan gitu. Lalu ya itu saya kasih penjelasan lagi, pelan-pelan lagi. Ibu pulang dulu, ketemu keluarga ibu, dan bawa keluarga ibu datang lagi ke bandara, tanya dengan petugas bandara adik ibu itu ada di mana. Karena kalau ikut pemutihan yang bayar kompon 500 ringgit itu ya nggak mungkin bisa semudah itu masuk Malaysia. Lalu saya tanya kapan kira-kira adiknya itu masuk ke Malaysia, dan dia jawab masuknya itu bulan 7 lewat Johor, dan setelah 1 bulan ada di Malaysia katanya akan langsung dapat permit. Lalu mereka masuklah ke Malaysia, rombongan 8 orang dari Madura semua katanya, dengan bayar masing-masing per orang ada
adalah 8.000 ringgit. Begitu saya dengar jawabannya, ya saya langsung kaget dong. Hah? 8.000 ringgit? Untuk selundupkan orang ke Malaysia dan hanya dapat selembar permit palsu, saya tuh sampai istighfar, astagfirullahalazim. Ini jahat banget loh tekongnya. Menipu dan membodoh-bodohi orang-orang yang gak ada pengetahuan seperti mereka. Dan mereka-mereka yang sudah blacklist seumur hidup itu, waktu ikut pemutihan yang kemarin, pasti akan tergiur lah kalau ada yang menawari untuk bisa masuk lagi ke Malaysia, apalagi sampai bisa dapat permit lagi. Siapa yang gak mau? Saya yakin mereka itu banyak yang sanggup bayar mahal untuk itu. Entah duit dari mana juga pasti akan dicari-carikan aja. Bahkan banyak yang sampai ngutang sana, ngutang sini untuk bayar tekong untuk bisa masuk lagi ke Malaysia. Dan si Mbak yang ketangkep tadi adalah salah satu korbannya. Entah terlalu lugu atau terlalu percaya dengan si tekongnya. Ya yang pasti ini adalah korban pembodohan tekong ya. Saya yakin nih, selama dia ada di Malaysia ini, selama dia pegang permit palsu ini, saya yakin seyakin-yakinnya di pikirannya si Mbak itu nih di otaknya, dia itu pasti sudah ngerasa saya adalah pekerja resmi di Malaysia dan saya punya permit yang berlaku, dan dia juga pasti udah jalan-jalan ke sana ke sini, udah belanja ke sana ke sini dengan bebas sebebas-bebasnya tanpa ada rasa takut pasti. Mungkin juga sudah shopping-shopping, udah foto-foto kemana-mana tanpa ada rasa was-was karena kan dia merasa saya resmi, saya punya permit, saya ini bukan ilegal, makanya dia berani bercuti. Nah mungkin ketika dia bercuti mau pulang kampung ini, dia nggak bilang nih sama tekongnya, main beli tiket aja, main datang ke bandara aja, akhirnya begini kejadiannya, ketangkep. Yang jadi permasalahan itu bukan dari permit palsunya loh, karena mereka itu nganggepnya gara-gara permit palsu inilah si Mbak itu ketangkep. Bukan dari permit itu sebenarnya, bukan karena permit palsu itu dia ketangkep, bukan. Yang jadi permasalahannya adalah karena dia sudah blacklist seumur hidup, sudah dapat COP RAI yang artinya Refuse All Immigration, ditolak oleh semua pintu-pintu masuk ke Malaysia. Berawal dari blacklist selamanya itulah dia bisa masuk, dan tentu masuknya secara ilegal, entah masuknya pakai boot tekong atau pakai COP palsu. Karena ketika saya tanya ke si ibu, dulu si adiknya ini masuk lewat mana Bu? Terus ibunya jawab katanya dari Johor. Ketika saya tanya Johornya mana, dia pun nggak tahu itu Johornya di mana. Ya kalau Johornya nggak tahu di mana juga, ya ini cara masuk seperti apa kan, begitu jelas salah. Karena masuknya salah, masuknya ilegal, iya jelas otomatis permitnya juga pasti akan dapat yang ilegal, permit palsu. Apa sih susahnya? Tinggal print stiker permit kok, diedit-edit dikit gitu dengan namanya, ditempel dengan fotonya, gampang bikin permit palsu itu. Dan setelah si ibu mengetahui tentang ini semua, dia bilang sama saya, "Dek, ayo kita tolong adik saya, kita bawa lagi keluar." Ya saya jawab, "Mana bisa Bu, orang yang sudah ditangkap dengan immigration, mana bisa kita mau tarik balik seenak-enaknya gitu. Sudah di tangan immigration, sudah ditahan, ada banyak prosedurnya yang harus dilalui untuk bebas." Dia juga nanya gimana cara bebaskannya. Ya susah, sulit, rumit. Nggak semudah itu kita bilang, "Cek, saya nak ambil adik saya." Mana boleh begitu. Negara punya aturan, negara punya hukum, ada prosedurnya. Kemudian setelah si ibu itu tenang, ya saya harus pamitan dong, saya harus pulang, saya harus meninggalkan beliau. Karena saya dari KLAE mau pulang itu kan pasti lama lagi gitu. Jadi saya nggak bisa nunggu ini si ibu sampai pulang gitu kan. Tapi yang terakhir saya bilang, "Ibu besok dibawa keluarganya datang ke sini dan kasih tahu ke petugas imigrasi, tanya adiknya ada di mana atau dimasukkan ke depo mana atau ada di mana, tanyalah. Siapa tahu petugas imigrasinya akan memberikan informasi adiknya itu ada di mana." Terus saya tanya, "Ada nggak fotokopi paspor adiknya?" "Nggak ada." Ya itu yang bingung lagi. Jadi saya juga mau nolong, nggak ada lah daya kuasa saya. Siapa saya mau nolong-nolong orang yang sudah ditahan di immigration. Nah bagi Anda yang saat ini merasa ragu, merasa nggak yakin apakah permit Anda itu palsu atau asli karena Anda buatnya dengan agent, cara yang paling benar untuk cek permit Anda itu asli atau palsu adalah datangi langsung immigration. Bawa paspor dan permit Anda, ini permit saya asli atau palsu. Kalau dibilang asli, alhamdulillah, karena Anda kan sudah datang ke immigration, sudah buat FOMEMA, sudah lulus pemeriksaan tes kesehatan, sudah dicop jarinya, sudah difoto wajahnya, sudah ada datanya, pasti asli. Tapi kalau tanpa ada prosedur itu semua, tidak bisa dengan kata-kata simsalabim permit Anda jadi. Nggak ada itu cara begitu kan. Dan sekali lagi, untuk Anda yang sudah blacklist seumur hidup, jika ada yang mengatakan bisa memasukkan Anda
Anda ke Malaysia, yakinlah itu hanya modus penipuan. Jangan buang-buang duit untuk bayar masuk ke Malaysia ini. Tapi kalau Anda ngeyel, tetap bilang kalau ada kok yang bisa masukkan saya ke Malaysia, ya itu terserah Anda. Silakan, kalau ada resikonya ditanggung sendiri. Nggak usah ngeluh sama siapa-siapa, kak saya ditipu, kak saya ditipu tekong, kak saya ditipu ejen. Jangan ngeluh sama siapa-siapa, karena resikonya Anda harus tanggung sendiri. Hidup Anda adalah tanggung jawab Anda. Salah dan benar adalah pilihannya kepada diri kita masing-masing. Tinggal kitanya aja, mau pilih yang mana. Dan dari cerita ini ya, semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, karena saat ini ada ratusan ribu orang Indonesia yang kemarin ikut pulang rekalibrasi, itu pasti sudah ada yang banyak menawari untuk masuk ke Malaysia. Jadi video ini dan kejadian ini bisa menjadi peringatan untuk Anda. Jika Anda ingin bernasib sama seperti Mbak ini, ya udah masuk aja sini, nggak apa-apa. Giliran ketangkep nanti kan tinggal Anda yang susah, keluarga Anda yang susah. Oke, sekian video kali ini, agak sedikit panjang lebar, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan video ini ada hikmahnya dan bisa Anda ambil pelajarannya. Jadikan contoh untuk tidak ditiru ya. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.